Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilmi Yusra. Hari ini saya akan menjelaskan cara penggunaan SPSS dalam mengolah data statistik. Dan saya akan menjelaskan 6 indikator pada pembahasan kali ini. Yang pertama itu adalah mean, yaitu nilai peroleh yang menjumlahkan semua nilai yang ada pada data dibagi dengan jumlah data. Contoh soal yang saya ambil itu data nilai ujian mata kuliah statistik oleh mahasiswa yaitu 81, 74, 70, 84, 67, 48, 77, 78, 87, dan 78. Dan datanya di bawah ini. Adapun cara mencari min pada SPSS dapat dilakukan yang pertama klik menu analis, lalu deskriptif statistik, lalu klik frequencies. Lalu memilih variabel pada bagian jendela frequencies, lalu klik statistik pada jendela frequencies. Pilih kurang perumusan data yang akan dianalisis pada kolom sentra tendensi di mana terdapat mean, median, mode, dan sum. Setelah memilih pilihan mean atau semua pilihan perumusan data, selanjutnya klik continue. Setelah itu klik OK pada bagian jendela frequencies. Lalu hasil analisisnya keluar pada jendela output di bawah ini. Maka dapat peroleh informasi bahwa min dari data nilai mahasiswa pada mata kuliah statistik atau statistika yaitu 8,04. Indikator kedua yaitu korelasi ganda, yaitu sesuatu yang menunjukkan hubungan antara dua variabel independen secara sama dan satu variabel independen, atau dengan kata lain mencari besarnya hubungan dan kontribusi dua variabel bebas atau lebih secara simultan dengan satu variabel terikat. Contoh soal yang saya ambil yaitu hubungan kompetensi dan motivasi dengan kinerja pegawai negeri di kota S. Adapun langkah-langkah menguji korelasi ganda yaitu pertama klik menu analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Setelah itu akan muncul kotak linear regression. Setelah itu, masukkan variabel kinerja pada kotak dependen dan masukkan variabel kompetensi dan motivasi pada kotak independen. Maka hasilnya pada gambar di bawah ini. Lalu setelah itu klik statistik dan tandai kotak model fit, estimate, dan R squared change. Lalu pilih continue. Setelah itu klik OK. Maka setelah selesai, maka hasil uji korelasi ganda akan keluar seperti di bawah ini. Ini menggunakan model summary. Regresi linear sederhana, yaitu analisis yang digunakan sebagai alat inferensi statistik untuk mengukur perbedaan pengaruh variabel bebas dan variabel terhadap variabel terikat. Contoh soal yang saya ambil itu hubungan variabel pelayanan dan kepuasan pada kantor cepat menipu. Adapun langkah mencari regresi linear sederhana yaitu mengisi data terlebih dahulu pada aplikasi SPSS seperti di bawah ini. Lalu klik menu analis, regression, dan linear di gambar di bawah ini. Lalu setelah itu masukkan variabel pelayanan pada kolom independen dan variabel kepuasan pada kolom dependen. Setelah itu klik OK. Maka akan keluar hasil output SPSS-nya. Ini di gambar di bawah ini. Maka hasilnya menunjukkan bahwa ada pengaruh signifikan antara pelayanan dengan kepuasan pelanggan. Indikator selanjutnya yaitu regresi linear berganda, yaitu analisis yang digunakan untuk mencari pengaruh dari dua variabel bebas dengan variabel terikat. Contoh soal yang saya ambil yaitu hubungan motivasi dan gaji dengan kinerja karyawan pada PTZ, seperti gambar di bawah ini. Data-data pada SPSS. Hipotesis 1, motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu hipotesis 2, gaji berpengaruh pada kinerja karyawan. Lalu hipotesis 3, motivasi dan gaji berpengaruh pada kinerja karyawan. Adapun langkah-langkah mencari regresi linear berganda yaitu pertama klik menu analis, lalu klik regression, lalu klik linear. Gambar di bawah ini. Setelah masuk pada jendela linear regression, maka masukkan variabel kinerja karyawan ke kolom dependen dan variabel motivasi dan gaji ke kolom independen. Selanjutnya klik statistik. Beri tanda centang estimates dan mode fit, kemudian klik continue. Setelah semua langkah sudah dilakukan, maka klik OK. Maka hasilnya keluar pada segi gambar di bawah ini. Untuk pada metode coefficients, itu simpulannya yaitu nilai sig pada motivasi adalah 0,494. Yang berarti H1 ditolak, yaitu variabel motivasi tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk variabel gaji, nilai sig sebesar 0,000, berarti
H2 diterima, berarti variabel gaji berpengaruh terhadap kerja karyawan. Pada model ANOVA, ini hasil untuk hipotesis 3, di mana data di atas menunjukkan nilai sig F sebesar 0,000, berarti H3 diterima, yaitu variabel motivasi dan gaji berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Lalu selanjutnya uji statistik one sample test, yaitu menguji apakah nilai tertentu diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Contoh soal yang saya ambil yaitu tes pada multimedia interaktif di pembelajaran IPA dengan tujuan untuk mengetahui apakah nilai rata-rata siswa dalam menggunakan multimedia interaktif hasil data nilai lebih dari besar dari KKM. Hipotesis awal yaitu 70 berdasarkan KKM, hipotesis pertama lebih dari 70. Ini data di bawah ini merupakan data hasil belajar siswa di mana diambil 24 sampel. Untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal, maka terlebih dahulu melakukan langkah-langkah. Pertama, data isi di FSS, maka data diuji distribusi normal. Yaitu klik menu analis, lalu selanjutnya klik non parametric test, lalu selanjutnya klik legasi dialog, selanjutnya klik one simple QS di gambar di bawah ini. Pindahkan data pada luas sebelah kanan dengan klik hasil belajar fisika, lalu klik tanda panah ke kanan dan klik OK. Maka hasilnya outputnya keluar pada gambar di bawah ini. One sample Kolmogorov-Smirnov test. Di mana keterangan di bawah ini yaitu nilai asim sig 2 Thailand 0,110. Artinya data tersebut berdistribusi normal karena asim sig 0,05. Setelah data-data tersebut berdistribusi normal, maka lakukan langkah analisis one sample test. Yang pertama, klik analis, lalu klik compare means, lalu pilih one sample di test seperti gambar di bawah ini. Lalu selanjutnya pindahkan data ke ruas sebelah kanan dan isi test value dengan angka KKM yaitu 70, lalu klik OK. Maka hasil outputnya keluar pada di gambar di bawah ini. Yang pertama one sample statistik, lalu tabel selanjutnya one sample test. Ini dua tabel inilah hasil dari one sample test. Dapat ambil kesimpulan ada perbedaan rata-rata belajar IPA setelah menggunakan metode belajar interaktif. Lalu indikator terakhir atau yang ke-6 yaitu Chi-square, yaitu uji statistik yang digunakan untuk mengetahui apakah hasil yang diamati secara eksperimen konsisten dengan hipotesis yang kita rumuskan. Contoh soal yang saya ambil itu Profesor S mengaku penelitian untuk mengetahui pengaruh tes privat terhadap tingkat kelulusan siswa. Dia ambil sampel dengan menentukan yang ikut tes dan tidak ikut tes. Seperti ini data di bawah ini. Lalu Profesor S menggunakan taraf signifikansi 5%. Hipotesis awal tidak terdapat hubungan antara les privat dengan hasil ujian atau les privat dan hasil ujian saling bebas. Lalu hipotesis pertama, terdapat hubungan antara les privat dengan hasil ujian atau les privat dan hasil ujian tidak saling bebas. Hipotesis awal ditolak jika nilai p-value kurang dari atau sama dengan tingkat signifikansi yang dipakai. Ini gambar di bawah ini. Sebelum melakukan uji Chi-square, maka terlebih dahulu dilakukan pembuatan dengan langkah-langkah seperti berikut, yaitu pilih data dan klik yes. Lalu selanjutnya tandai wake case by, lalu pindahkan variabel frag ke frekuensi variabel, lalu klik OK. Ini langkah dalam pembuatan seperti gambar di bawah ini. Setelah itu lakukan uji Chi-square dengan langkah pertama, pilih analis, lalu klik descriptive statistik, lalu klik cross steps. Di kotak dialog cross step muncul, pindahkan les privat ke baris dan hasil ujian ke kolom. Klik statistik pada kotak dialog cross step statistik yang muncul centang Chi-square. Klik cell, kemudian pilih observed, expected, unstandard di Z dan adjusted standard di Z. Ini bisa lompat jika tidak diperlukan. Klik continue, pilih OK. Maka hasil outputnya keluar seperti gambar di bawah ini. Hasil output untuk tabel les privat dan hasil ujian cross tabulation dapat interpretasikan.
Nilai ajustat residual yang cukup besar dengan nilai epsilon 49 menunjukkan deviasi atau perbedaan besar pada setiap sel dari nilai yang diperhadapkan. Terlihat bahwa nilai residual merupakan selisih antara nilai observed dengan expected frekuensi menjauh dari 0. Jika hipotesis awal benar, maka kita mengharapkan nilai residualnya akan menjadi 0 atau mendekati 0. Hasil output untuk tabel chi-square test dapat interpretasikan. Pada tabel ini tidak hanya nilai chi-square saja yang ditampilkan, tapi ada juga nilai diuji dengan menggunakan likelihood ratio dengan Fisher's exact test. Dapat nilai di chi-square adalah 23, 802 dan p-value lebih kecil dari 0,0001 sehingga dapat menolak hipotesis awal dan menyatakan terdapat hubungan signifikan antara least square part dengan hasil ujian pada taraf signifikansi 5%. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.